Ya, shalom semua sobat Berita Muja TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini kita mau bahas tentang apakah melayani Tuhan itu harus serba sempurna. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan ditemani sama narasumber kita yang kemarin datang juga di Kalau Nggak Cocok Mending Nggak Usah. Ya, di sini ada Bobby. Halo. Annyeong. Ya, kenapa sih hari ini dibahas? Karena kan waktu di bahasan kita yang di Kalau Nggak Cocok Mending Nggak Usah itu salah satunya adalah orang yang disinggung ya. Salah satunya itu adalah orang perfeksionis yang maunya itu semuanya itu serba sempurna, semuanya serba tidak bercacat, dan semuanya pokoknya serba bagus lah gitu. Makanya hari ini apakah orang-orang seperti itu menjadi orang yang baik, orang yang berdampak baik di komunitas, atau orang yang harus berbenah diri karena memang seperti apa gitu kan? Karena yaitu tadi kalau semuanya serba bagus, serba sempurna, itu sebenarnya alkitabiah atau enggak gitu. Oke, gimana nih kalau dari Bobby nih? Oke, thank you ya Rosi udah nge-invite saya lagi. Saya rasa hari ini bisa lebih cepat karena kemarin pengalaman lama banget sih. Nggak kerasa udah kayak lebih dari 20 menit. Oke. Yeah. Cepat saja aku coba mungkin ngambil dua perspektif ya. Yang pertama dari perspektif dunia untuk istilahnya menjelaskan apa sih perfeksionis gitu. Terus yang kedua apa yang Alkitab katakan tentang perfeksionis. Nah, yang pertama aku coba ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, biar lebih afdol aja. Jadi perfeksionisme itu ada 3 definisi. Aku coba ambil beberapa saja di antaranya. Yang pertama, perfeksionisme itu adalah sebuah watak atau sifat seseorang yang menganggap sesuatu yang tidak sempurna sebagai hal yang tidak dapat diterima. Jelas ya, jadi sebuah karakter, sifat. Kalau dia melihat sesuatu yang nggak sempurna, buat dia itu tidak bisa diterima. Terus yang kedua, menjelaskan bahwa ini sebuah doktrin atau pengajaran ya, yang menyatakan bahwa kesempurnaan sifat moral itu sesuatu menunjukkan ketinggian derajat dari seseorang. Jadi ini mungkin lebih kayak ya beda ya, tadi lebih ke cara melihat sesuatu, tapi ini lebih ke sifat moral. Jadi mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa moral seseorang itu menentukan tingkat derajatnya gitu mungkin. Nah ini KBBI menjelaskan kedua hal ini. Nah, lalu apa yang disebut dengan perfeksionis? Itu adalah orang yang menjalankan si perfeksionisme tadi. Menjalankan doktrin lah, bahasa kita mungkin menghidupi ya. Menghidupi atau memegang prinsip doktrin perfeksionisme itu sendiri. Jadi dia punya standar sendiri untuk mendefinisikan kesempurnaan atau sempurna menurut dia itu seperti apa sih. Nah, kalau yang dia lihat di lingkungan, di kehidupannya tidak sesuai dengan standar yang dia udah tentukan, itu dia nggak terima gitu. Itulah yang disebut perfeksionis ya menurut KBBI. Nah, aku mungkin cerita dikit ya tentang role saya ini sekarang kan sebagai seorang desainer, bukan fashion ya, tapi lebih ke desainer, menjelaskannya sebagai sebuah desainer aplikasi lah atau mobile app atau apapun itu, web designer, mendesain sebuah interface, mendesain sebuah sistem, paling gampang gitu aja bahasanya ya. Tentang gimana sih saya juga pernah mengalami momen-momen di mana harus serba perfect. Nah, perfect menurut desainer itu seperti apa sih ya? Ini aku coba jelasin dikit ya untuk memberikan konteks yang contoh lah, memberikan contoh. Sebenarnya perfection itu seperti apa? Contohnya nih, kalau mungkin dari teman-teman yang mungkin hidup sebagai seorang graphic designer atau mungkin multimedia designer atau apapun itu, pernah mengalami kayak momen-momen di mana desainnya tuh kayak nggak perfect gitu kan. Atau mungkin ya ini mungkin sedikit teknis ya, tapi nggak apa, kita share aja. Waktu mendesain sebuah let's say poster deh, ada bikin title gitu ya, dirasa kurang pas, kurang geser sedikit gitu kan. Kalau nggak kurang 1 pixel aja kayak mungkin kurang sempurna gitu kan. Nah, itu yang saya alami juga. Untuk mendesain sebuah interface, kita kan sekarang pakai serba aplikasi gitu ya, digital live gitu lah. Ada satu semacam ukuran di mana kalau kita mendesain sebuah tampilan, bahasanya sebuah interface, sebuah website, sebuah aplikasi, peletakan
teks, peletakan button, tombol gitu juga ada ukurannya. Bahkan lewat 1 pixel pun disebut tidak bagus seperti itu. Jadi itu membentuk pola pikir saya di mana kadang itu terbawa ya dalam kehidupan ya. Kayak misalkan aku duduk nih, kok kayak mejanya miring gitu ya. Itu sampai aku kepikiran gitu. Harus aku benerin. Jadi di rumah tuh kan aku punya setup ya, punya home office lah. Terus kok posisinya kayaknya nggak sinkron ya gitu kan. Orang-orang desainer pasti bisa relate dengan hal seperti ini ya. Ada posisi nggak pas lah, kayak miring dikit aja, kayak mungkin berapa derajat gitu. Bahasa kita main kok nggak align ya, kok nggak sejajar ya gitu. Ya seperti itu. Itu definisi mungkin menurut saya ya, menurut hemat saya sebagai seorang desainer perfect. Dalam arti desain tuh sesuai dengan ukurannya, bisa memecahkan satu masalah gitu kan. Bisa mencarikan solusi yang tepat, bisa menghasilkan mungkin ada impact buat orang gitu kan. Desain kita apakah hanya sebatas ya udah desain tapi nggak ada solusi yang dipecahkan. Desainnya apa cuman sebatas bagus aja tapi nggak menyelesaikan masalah orang kayak gitu. Di level itu sih yang saya kerjakan akhir-akhir ini. Nah, lalu apa sih yang kita katakan tentang perfection ya? Tentang apa sih kesempurnaan gitu. Nah, aku coba ambil dari 2 sudut pandang nih. Yang pertama dari Perjanjian Lama. Nah, mungkin banyak sekali ayat yang mungkin menggunakan kata sempurna ya. Teman-teman bisa nanti pakai banyak platform sekarang untuk mencari tahu asal kata sebuah kata gitu ya dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramaik. Aku coba ambil di salah satu ayat aja. Ya lebih cepat juga karena nanti ini cepat banget juga udah kayak tinggal berapa menit aja. Jadi di Perjanjian Lama itu di Mazmur 18 ayat 30 aku coba bacakan. Jadi firman Tuhan bilang gini, adapun Allah jalannya sempurna, gitu kan. Clear nih, sempurna, bahasa Indonesianya sempurna. Janji Tuhan adalah murni dan lain sebagainya. Nah, aku coba cari tahu sih, sebenarnya sempurna yang dipakai di dalam Perjanjian Lama waktu itu tuh bahasanya apa sih gitu kan. Dan dipakai namanya taumim gitu. Artinya apa sih taumim? Itu yang pertama komplit. Jadi sempurna yang dipakai waktu itu adalah komplit ya, lengkap. Jadi definisi sempurnanya bukan kayak saya tadi harus posisinya tepat atau apa, tapi lebih ke keutuhan, komplit. Terus ada kata whole, utuh, entire, keseluruhan gitu kan. Dan ternyata banyak digunakan di Perjanjian Lama untuk mendefinisikan kata tidak bercela. Nah, dulu kan bangsa Israel masih istilahnya mengikuti Taurat ya. Jadi mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan domba. Nah, domba yang tidak bercela ini pakai bahasanya taumim. Tidak bercela bahasa aslinya itu komplit. Jadi domba yang lengkap, utuh, nggak cacat, nggak apapun gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua, di Perjanjian Baru, itu kita baca di Matius 5 ayat 48. Jadi firman Tuhan bilang gini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan bahasa ini pakai bahasa Yunani, karena waktu itu Perjanjian Baru ya, sudah jauh lebih secara timeline jauh lebih baru ya, jadi pakai kata teleos gitu. Aku kalau salah baca tolong ya, ini saya bukan disclaimer, saya bukan seorang pendeta, jadi mungkin hanya belajar, jadi kita sama-sama belajar. Dan arti teleos itu mirip juga dari apa yang Perjanjian Lama katakan. Ada arti lengkap, sempurna, utuh, ya kan, utuh tadi whole dan genap. Ada satu lagi yang menarik, bahasa arti kata teleos ini menggunakan arti seperti ini, sudah mencapai tujuan. Jadi yang dimaksud sempurna ini bisa berarti sudah mencapai tujuan. Cuman aku mungkin ambil konteks sedikit ya. Matius 5 ayat 48 ini kalau kita baca satu konteks itu berbicara tentang mengasihi. Nah waktu itu Tuhan bilang, Tuhan kasih contoh, kalau kita mau mengasihi itu jangan pandang bulu. Seperti Tuhan tuh kalau ngasih sinar, misalkan kita kasih kehidupan lah ya, kasih nafas. Soal itu saya mungkin orang baik dan orang jahat, Tuhan tetap kasih nafas gitu kan. Tuhan ngasih, kalau bahasa Alkitabnya, nanti teman-teman bisa baca ya di Matius 5, perikop terakhir, itu Tuhan bilang kayak, aku tuh beri sinar matahari, ya buat semua orang. Dia mau jahat, dia mau baik, dia mau kayak gimana pun latar belakangnya, aku kasih hal yang sama. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan ketika ngomong ke murid-muridnya, kalau kamu mengasihi ya ke semua orang supaya kasihmu lengkap, utuh gitu. Jadi nggak pilih-pilih.
Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik ya, berarti kan nggak utuh ya. Tertentu kan artinya. Iya, Tidak secara keseluruhan kita mengasihi semua orang. Nah, konteks yang dibawa Tuhan untuk perjanjian baru itu seperti ini. Nah, itu definisi perfection menurut Alkitab ya. Itu kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi kan kalau dari tadi sudut pandang dunia ya, perfeksionis itu kan serba sempurna, kalau miring sedikit itu ya itu kan standar-standar yang ditentukan sama manusia ya. Jadi kalau tadi ngomong sama Bobby ini kan apa yang dimaksud di Alkitab sempurna itu kan benar-benar seperti kita mempersembahkan korban, dan korbannya itu tidak boleh bercela sama sekali gitu kan. Nah, padahal kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kalau kita pengen semuanya itu serba sempurna, kita kan harus kayak kalau misal ada satu hewan yang dipersembahkan, kita kan harus ngecek dulu semuanya kan, Bob. Ini kalau dulu itu mungkin ada checklist ya, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini, harus jalan anak sulung lah dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk menuju kesempurnaan kan harus banyak persiapan. Nah, Betul. Padahal kalau Tuhan itu nyuruh kita untuk melakukan sesuatu itu kadang kan spontan ya, kayak nggak direncanakan lah. Betul, nah, betul. Padahal kan kalau sesuatu yang sempurna harus dipersiapkan. Nah, ini bisa nggak orang-orang perfeksionis atau orang-orang yang pengen semuanya serba sempurna taat sama Tuhan? Karena kalau taat sama Tuhan kan ada kemungkinan untuk gagal malah bercela gitu loh. Betul. Ada kemungkinan untuk salah, ada kemungkinan untuk gagal. Itu seperti apa, Bu? Mungkin bukan bisa enggak ya, tapi mau enggak ya. Nah, oh ya benar itu. Gitu ya. Karena kalau bisa pasti bisa. Kembali ke definisi kalau menurut saya. Sempurna yang di dalam Tuhan itu yang seperti apa sih gitu kan? Apakah yang ini menarik nih. Mungkin sering ya kita menemui di dalam pelayanan, bahkan saya juga pribadi ya, kita ngomong kayak, menurut saya yang sempurna tuh aku bisa menyenangkan leader saya. Atau mungkin bahasa sekarangnya mungkin people pleasing gitu kan, menyenangkan orang. Yang penting aku kelihatan buat dia keren gitu, yang penting aku kelihatan buat dia bagus. Mungkin ada yang seperti itu yang mendefinisikan sempurna dalam hal pelayanan ya. Tadi yang mungkin di mention Rosi, ketika Tuhan memberikan kita satu kehendak ataupun perintah, diminta untuk serba sempurna. Jangan-jangan kita punya persepsi yang berbeda. Artinya kita bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan manusia dengan diri kita sendiri. Misalkan gini, aku puas kalau aku dapat approve nih dari orang lain. Dapat buat saya itu ya, buat saya itu udah sempurna. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin sangat banyak ya konteksnya. Cara orang mendefinisikan sempurna dalam pelayanan itu seperti apa. Jadi kalau dibilang Rosi soal diberikan satu tanggung jawab dari Tuhan, menurutku kembali ke definisi. Yang pertama, kembali ke siapa kita melayani gitu sih. Jadi jangan lihat apa ya, jangan lihat end goal-nya, artinya oh yang penting aku bisa menyenangkan manusia atau apapun. Tapi lebih ke tadi taatnya, prosesnya. Dimana kalau Tuhan kasih satu assignment, ya firman Tuhan bilang banyak sekali lah. Tuhan selalu milih orang-orang yang sorry to say ya, kurang mungkin bahasanya nggak bagus, nggak punya talenta, atau mungkin sorry to say bodoh, atau mungkin banyak orang yang dipilih kayak dengan latar belakang yang kurang bagus. Tuhan memilih orang seperti itu untuk nunjukin bahwa kalau aku memilih kamu, ya sudah aku menyertai. Jadi pasti secara kebenaran nih ngomongnya ya, bukan bisa enggak atau apa itu tapi lebih ke kebenarannya ngomong bahwa kalau kita diberikan satu tanggung jawab, berarti Tuhan sudah yang paling tahu bahwa kita tuh bisa. Jadi kalau menjawab bisa, pasti bisa. Dia tuh yang paling tahu kapasitas kita. Kan firman Tuhan bilang, aku memberikan talenta sesuai dengan kemampuan, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi kalau jawabannya bisa, pasti bisa. Tapi yang terpenting adalah kita harus mungkin mundur lagi ya, berpikir lagi, meredefinisikan lagi bahwa sempurna itu seperti apa gitu. Bukan berarti serba apa ya bahasanya, mungkin serba bebas kesalahan ya. Manusia bisa buat salah, kita berusaha untuk nggak buat salah lah ya. Di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan untuk bahasa Alkitab bagus banget, kita tuh di-enable, dimampukan untuk memilih yang benar. Karena di masa kejatuhan kita nggak mungkin bisa benar, itu udah mutlak ya. You mau sesempurna apa nggak bisa. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, di mata Tuhan itu kita udah sempurna gitu loh. Kembali ke identitas kan. Nah, arti sempurna tadi apa? Utuh. Kita udah komplit
dah jadi satu keseluruhan. Mungkin bahasanya almarhum Raditya Oloan ya, memakai bahasa muda menjadi utuh dan asli. Menurutku ini satu hal yang profound atau mendasar. Jadi sempurna di dalam Tuhan itu bukan soal apa ya tadi yang dibilang bebas salah, ya memang bebas salah itu penting ya. Di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan, kita sudah diampuni, kita sudah nggak dihukum. Bahasa tadi mungkin kita sebagai domba itu udah nggak bercela lagi gitu kan. Nah, tinggal kembali pertanyaannya kalau bisa nggak sudah terjawab. Cuman aku yang pengen tekankan dan highlight lebih ke definisi tadi. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah dianggap Tuhan itu sempurna. Bahasanya kalau Paulus di jemaat di Roma ngomong, kita tuh punya semacam grant atau istilahnya kalau kita ngurus visa ya. Itu kita punya satu akses. Dianggap benar, being righteous, bukan hanya dianggap benar, kita dibenarkan gitu kan. Kita kayak punya satu sertifikat, Bobi Haryanto ini orang yang benar, orang yang sempurna. Itu di mata Tuhan tuh kita kayak gitu. Jadi ketika kita mengerjakan satu assignment, kembali ke identitas kita dulu. Kita sudah disempurnakan di dalam Tuhan. Bahkan tadi kan Matius 5 bilang kan, ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kita kan imago Dei ya. Kita tuh citra Allah. Jadi kalau Allah sempurna, kita juga merefleksikan Dia sebagai pribadi yang sempurna. Jadi jawabannya simpel, bisa. Tapi aku ingin tekankan lebih ke sana sih, lebih ke definisi sempurna dan siapa kita. Jadi ketika kita dapat assignment Tuhan, mau mendadak, mau spontan, it doesn't matter anymore gitu kan. Karena bukan itunya, tapi lebih ke identitas kita. Oh, pasti kerjaan yang Tuhan kasih itu pasti aku kerjakan dengan baik karena yang pertama identitasku udah sempurna. Aku nggak butuh approval lah gitu kan. Karena selama ini orang mungkin salah mikirnya ya. Iya, benar-benar. Aku pengen ini pengen itu supaya diakui orang, dianggap pinter, dianggap sempurna tadi ya menurut dunia. Tapi sebenarnya kita tuh di mata Tuhan sudah jadi pribadi yang utuh dan sempurna. Baru dari sana kita berjalan, baru dari sana kita ya udah ada task dari Tuhan, ada satu tugas tak kerjain, aku kerjain bareng-bareng gitu. Gitu sih kira-kira sih. Terus ini lagi Bob, sebenarnya gimana sih cara kita memposisikan keperfeksionisan di dalam berkomunitas atau melayani Tuhan? Nah ini menarik sih, bicara tentang keperfeksionisan ya. Menurut KBBI tadi kan itu satu watak ya, atau sifat, atau mungkin doktrin ya buat beberapa orang. Dan kalau kita bilang setiap orang tuh punya sifat yang berbeda-beda kan. Ada yang mungkin secara emosi dia gampang marah, ada yang tipe pendiam, tipe-tipe orang yang jarang ngobrol, ada tipe orang yang memendam. Banyak sekali lah kalau kita ngomong secara keseluruhan. Nah, sebenarnya kesempurnaan atau perfeksionisme ini salah satu diantaranya gitu kan. Pertanyaannya gimana kalau memposisikan gitu kan orang-orang perfeksionis di dalam satu komunitas atau pelayanan? Menurutku lebih ke tadi ya, lebih ke acceptance itu sendiri karena penerimaan ya. Karena menurutku perfeksionis itu sebuah sifat atau watak yang walaupun kalau punya definisi yang berbeda itu adalah hal yang salah. Jadi aku maksud ya, perfeksionis kalau menurut dunia misalkan harus kayak gini, tetapi firman Tuhan bilangnya berbeda, selama itu nggak sesuai ya itu adalah hal yang salah. Tetapi kalau kita bicara tentang komunitas, pasti ada orang-orang yang seperti itu, termasuk saya pribadi gitu kan. Dan puji Tuhan saya masih diterima sampai hari ini. Cuman lebih ke kita memposisikan diri ya, aku ngomong pribadi aja deh ya. Memposisikan diri lebih kayak ya udah, mungkin aku punya standar. Misalkan sering banget lah dalam pelayanan beberapa orang minta pendapat. Desain kayak gini tuh gimana sih gitu kan. Konsep dari sebuah ide kayak gini tuh gimana. Sering banget dalam pelayanan tuh aku dimintain satu feedback lah atau review. Mungkin buat aku ya, kalau aku punya mindset yang sebagai seorang desainer, yang aktivitas saya sehari-hari, menurutku itu masih bisa diperbaiki. Artinya itu masih kurang lah ya. Ada beberapa spot yang mesti diperbaiki. Tapi kalau kita ngelihat secara Alkitab, secara biblical, lebih ke kerjaan yang kamu kerjain itu sudah lengkap apa belum gitu kan. Atau jangan-jangan masih istilahnya masih apa adanya, artinya ya udah ini belum lengkap, ini belum komplit menurut kita bahasanya menurut firman Tuhan gitu ya.
utuh lah, belum sempurna. Tadi belum, istilahnya masih pakai katanya tidak bercela gitu kan. Jadi tinggal gimana kita mendefinisikan itu tadi sih sebenarnya. Aku mungkin harus istilahnya break aja, bukan break ya, kayak ngerem kayak kita kalau ngelihat desain yang misalkan sebagai seorang desainer, kok ini desainnya menurut saya benchmark saya kan kayak mungkin aku punya satu pandangan nih untuk sebuah desain tuh yang bagus kayak gini gitu kan. Tapi menurut dia itu sudah bagus, kan beda nih. Cara mendefinisikan sempurnanya kan beda. And that's what happen in community gitu. Jadi definisi sempurna menurut dia beda, menurut aku juga beda. Tapi si Alkitab bilang simpel, ya udah sempurna yang di dalam Tuhan itu seperti ini. Yang sudah mencapai tujuan, yang sudah lengkap dan utuh. Berarti udah cukup. Ya kalau kita ngomong upgrade, oke lah kita belajar gitu kan. Mungkin ya di dunia kita juga hidup, artinya kita juga saling melengkapi, saling belajar lah ya. Mungkin menurut saya ini bagus, menurut dia nggak bagus. Mungkin kalau bahasa gampangnya ada angka lah ya. Ya kita sekolah tuh pasti ya biasa lah ya, kayak orang yang punya nilai 0 sama orang punya nilai 10, stereotipnya pasti sempurna yang 10. Itu yang dunia ajarkan gitu. Tapi itu tidak sepenuhnya benar di dalam firman Tuhan. Bukan berarti orang yang 0 ini nggak sempurna. Nggak bisa kita ngomongnya fallacy ya, kesalahan berpikir bahwa oh kalau dia sekali salah atau punya misalkan tadi nilai 0, berarti orangnya tuh bodoh dan nggak sempurna. Belum tentu. Dan sebaliknya orang yang punya nilai 10 mungkin di hal yang lain dia nggak sempurna gitu. So I think sangat luas kita kalau mau mendefinisikan sempurna tadi di dalam sebuah komunitas ya. Karena mungkin di satu sisi di talenta dia yang A dia bisa sempurna. Dia bisa utuh mengerjakan itu dengan baik, dengan sangat lengkap. Tapi di satu sisi untuk hal-hal yang lain dia masih kurang gitu kan. Dia nggak komplit. Itulah artinya kita saling melengkapi. Jadi sempurna di dalam Tuhan tuh bukannya apa ya, bukan masing-masing mendefinisikannya, tapi lebih ke kita kembalilah ke apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan bilang apa sih soal kesempurnaan gitu. Karena aku percaya sih, ini prinsip ya, mungkin prinsip saya ya. Kita ngomong hasil lah ya. Let's say kita ada project, kita ada pelayanan. Hasil kayak mungkin dibilang orang dunia sukses, hasilnya bagus. Hasilnya mungkin kalau kita ngomong secara event, hasilnya meriah, orang seneng dan lain sebagainya lah ya, ini konteks dunia. Menurutku itu sebuah hasil aja. Yang lebih penting adalah proses di mana kita mengerjakan tadi yang pertanyaan yang pertama. Kalau dikasih tas sama Tuhan, kita mengerjakannya seperti apa gitu kan? Apakah kita mengerjakan secara keseluruhan atau ya udah kayak mikirnya ya wis lah, aku ngerjain satu-satu aja kayak mesin. Ya udah yang penting aku ngerjain gitu kan. Itu kan nggak lengkap ya. Kayak kita mikirnya masih sangat egois mungkin pribadi, ya udah yang penting aku ngerjain gini-gini aja. Tapi sebenarnya itu belum lengkap, belum utuh gitu sih. Jadi yang bisa saya share mungkin kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik karena Bob ini menjelaskan sempurna itu ketika ada persembahan yang diberikan kepada Bapa. Padahal kan kita tahu kalau orang-orang pada zaman dahulu mereka mempersembahkan korban itu karena mereka beribadah kepada Allahnya, karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi ternyata sempurna ini adalah manifestasi karena kita cinta sama Tuhan sebenarnya. Wow, jadi kok tadi ya jadi bahasa Jawa nggak apa-apa, kita bilingual aja ya. Trilingual. Jadi memang kayak mind blowing ya, karena ini sesuatu yang mungkin selama ini kita belum pernah ketemu, karena ternyata kalau kita mencintai Tuhan itu kita harus membawa semuanya itu serba utuh dan serba komplit gitu, supaya bisa sampai tujuan, supaya persembahan yang kita persembahkan sama Tuhan dengan segalanya yang kita ngerti bahwa itu semuanya sudah utuh ya, bukan sempurna menurut manusia, itu bisa menyenangkan hati Tuhan sampai ibadah kita itu bisa diterima sama Tuhan. Jadi thank you banget nih buat Bobby, ternyata ya itu tadi kenapa kita harus serba sempurna? Karena kita melayani Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya semua harus serba sempurna. Sempurnanya yang jelas bukan menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, sampai semuanya tujuan dari Tuhan itu tergenapi, itulah sempurna. Betul. Ya, jadi thank you banget nih buat Bobby. Mungkin ini bisa memberkati teman-teman yang di luar sana yang mungkin punya pergumulan yang sama. Apakah semuanya serba sempurna? Kalau saudara berhadapan sama orang-orang yang semuanya serba sempurna, apakah bagaimana harus merespon dan lain sebagainya? Nah, mungkin video ini bisa menjawab untuk pergumulannya itu. Jadi thank you banget buat Bobby selama episode ini boleh menemani
Sobat BMTV. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Berita Mujizat TV.